sejahtera bagi kita semua. Apa kabar para mahasiswa Ibu hari ini? Apakah sudah siap untuk menerima perkuliahan kita pada hari ini? Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, ada baiknya untuk mengambil hikmah dari materi kita nantinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bacakanlah surat As-Sof 10 dan 11 yang dipimpin mahasiswa saya, Ramadhani. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ramadhani yang sudah memimpin doa di kelas kita. Sebelum kita mulai kepada materi hari ini mengenai klasifikasi persamaan diferensial orde pertama, sebelumnya kita udah pernah dengar ya, sebelumnya kata persamaan diferensial. Sudah kan? Sudah, berarti sudah tahulah apa dari pengertian persamaan diferensial itu kan? Iya. Kalau masih ingat, kita tes dulu ingatannya. Apa sih persamaan diferensial itu? Coba Aryati Ahdah. Lupa, tapi baru. Ada nih Bu, ada si Desniarti. Turunan gitu ya Bu? Turunan, iya. Ada yang mau melengkapi? Ada yang mau melengkapi kira-kira Siti Hoiriah? Pas, apanya ini yang pas ya? Oh, lupa. Kalau ini Hismi Wardani gimana? Gak datang, Bu. Oh iya, nggak datang tadi ya. Jadi sebenarnya persamaan diferensial itu adalah persamaan yang dia memuat satu variabel fungsi di mana dia masing-masing memiliki turunan dan pada ordenya. Jadi sebenarnya dia persamaan-persamaan yang dia memuat turunannya. Di mana di sini nanti kita akan mempelajari mengenai pengertian persamaan diferensial orde pertama kembali, dan yang kedua klasifikasi dari persamaan diferensial. Baik. Di sini bisa kita lihat bahwasanya persamaan diferensial orde pertama itu merupakan suatu persamaan diferensial orde 1 yang dia secara umum dia dibagi atas dua, ada yang implisit dan ada yang eksplisit. Dimana jika dia implisit itu fungsi f x, y dy per dx sama dengan 0, atau f x, y aksen sama dengan 0. Jadi dia turunannya harus y sama dengan 0. Karena ini dia persamaan diferensial orde pertama, berarti dia sudah pasti di sini dia mesti turunan pertama. Ya atau ya? Iya. Udah. Baik, di sini ada bentuk eksplisitnya. Bentuk eksplisitnya di mana dy per dx sama dengan fungsi dari fx, y-nya. Atau y aksen sama dengan fungsi dari xy, x, y. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanya atau tidak? Nggak ada. Pas, kita lanjut. Di sini ada contoh. Contohnya untuk mengidentifikasi persamaan diferensial orde pertama. Lihat contoh yang nomor 1 itu. XY aksen ditambah Y kuadrat tambah X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Atau dia menjadi kita rubah turunan, atau X dy per dx tambah Y kuadrat tambah X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Di sini dia dibilangnya adalah persamaan diferensial bentuk
implisit. Kenapa tadi dibilang bentuk persamaan diferensial implisit? Ayo, apa? Kenapa dia dibilang implisit? Baik, kalau dia dikatakan dia implisit, dia turunannya nanti dia harus sama dengan 0, itu dia. Sedangkan iya, ini ya, dicatat ya, di catatannya ya. Jadi nanti kalau ketika dikasih tugas sudah tahu membedakan antara yang implisit dengan eksplisit. Sedangkan di sini persamaan diferensial bentuk eksplisitnya adalah dari yang contoh nomor 2, y(x) sama dengan 2y tambah apa itu bacanya? Yang nomor 2? Pangkat X, dia di sini dinyatakan persamaan diferensial bentuk eksplisit, di mana fungsi dari turunan pertamanya merupakan bernilai dia 2y tambah pangkat X. Itu dia. Ada yang mau ditanya? Baik, kalau tidak ada berarti kita bolehlah latihan dulu. Kita latihan dulu. Tugasnya banyak. Namanya masih sekolah, masih kuliah. Harus banyak tugas. Nanti kalau nggak banyak tugas, nggak mau ini bukunya tidur aja. Bukunya yang tidur atau orang yang ketiduran ya dua lah itu. Ya kan? Jadi di sini saya mau nanti coba kalian cari referensi dari persamaan diferensial ini. Kan banyak bukunya selain Skaum, yang biasa digunakan kan Skaum. Nah, coba nanti dicari, coba di review atau dirangkum lah ya mengenai materi persamaan diferensial orde pertama ini. Gitu dia. Jadi nanti saya coba tanya, apa itu lagi persamaan diferensial orde pertama? Apa perbedaannya antara implisit dengan eksplisit? Terus coba kalian buat nanti contoh-contohnya. Jadi nanti saling tukar. Jadi jangan nanti Aryati Ahda sama isinya dengan Nurdalila. Nurdalila sama dengan isinya sama Ramadhani. Nggak berbagi ilmu itu nanti. Ini bagi ilmu copy paste. Jadi nggak ada ininya macam-macamnya. Jadi buatlah sendiri, cari referensinya masing-masing. Artinya kalau kita rujukannya satu buku dan ternyata di buku itu biar tidak sama dengan temannya, ya kita pahamilah contoh itu dan cobalah buat soalnya sendiri. Gitu ya. Paham ya? Baik. Sudah tidak ada lagi untuk pertemuan berikutnya materi kita tuh mengenai keluarga lengkungan atau jadi di sini nanti di pertemuan yang berikutnya kan kita mengenai ini. Sebelum ini cobalah kasih satu contoh dulu mengenai persamaan diferensial sebelum kita tutup perkuliahan kita nanti. Kayaknya ibu masih rindu gitu. Udah lama kita soalnya nggak berjumpa akibat pandemi COVID ini. Rindu kali rasanya berada di kelas ini. Jadi ketika jumpa tuh rasanya pingin kali nuangkan ilmu-ilmu ini. Cobalah satu dulu, kasih contoh mengenai persamaan diferensial tadi. Coba ya kita balik ke slide yang tadi. Nah, ayo cobalah kasih contoh yang implisit dan eksplisitnya. X kuadrat tambah Y kuadrat coba ulang lagi Siti Hoiriah. X kuadrat tambah Y kuadrat DX ditambah X Y sama dengan 0. Itu masuk nggak ke implisit? Ayo coba tadi yang dicontohkan oleh Siti Hoiriah. Ada yang bisa jawab? Tadi Siti Hoiriah bilang X kuadrat tambah Y kuadrat DY per DX ditambah X kuadrat tambah 1 sama dengan 0 dia bilang. Dia bentuknya implisit
kah dia? Iya, itu implisit itu karena dia kan sama dengan nol. Oh iya benar, implisit. Iya, Bu. Iya implisit. Terima kasih Siti Hoiria. Kasih aplaus dulu. Biar semangat lagi dia belajar diferensial untuk minggu depannya ya. Yang lain gimana? Bu, nggak ada bonbon. Ini lagi belajar. Ya, hadiahnya bonbon. Oh, hadiah minta bonbon. Oke, nanti ya ke kantin kita ya. Bagaimana yang lain? Pas, Bu. Pas? Ya. Baik, kalau seperti itu. Jadi tadi udah disebutkan contohnya mengenai implisit. Ya. Mungkin sampai sini aja pertemuan kita hari ini, di mana pertemuan kita hari ini kita mempelajari mengenai persamaan diferensial orde pertama, di mana tadi kita sudah membahas mengenai materi sebelumnya bahwasanya persamaan diferensial itu merupakan suatu persamaan yang memiliki satu variabel fungsi yang memiliki turunan dan pada orde tertentu. Kita sudah belajar persamaan diferensial itu ada orde 1, orde 2 dan berikutnya, ya kan? Nah, jadi silakan lagi dibaca bukunya. Jadi sebelum saya akhiri, saya absen terlebih dulu. Mahasiswa saya yang mesti cantik-cantik dan fresh ini ya. Haryati Ahda, Hadir, Ibu. Nur Dalila, Hadir, Bu. Ramadhani, Hadir, Bu. Siti Hoiria, Hadir, Bu. Desniarti, Hadir, Bu. Hismi Wardani. Nggak datang, Bu. Oh iya, sakit dia ya. Iya, Nikah, nanti Bu. kalian jenguk, kasih jeruk biar cepat sehat dia ya. Biar besok ketemu kita minggu depan. Baik, silakan dikerjakan. Ingat kan kita udah belajar dari persamaan diferensial. Jadi kita rangkum lagi lah. Sebenarnya apa sih persamaan diferensial tadi? Jadi persamaan diferensial orde pertama tadi adalah persamaan diferensial yang Lupa, Bu. persamaan diferensial yang apa, Ibu? Siti Hoiria. Yang berorde 1. Jadi itulah dia persamaan diferensial. Terus persamaan diferensial itu ada persamaan diferensial orde pertama itu ada penyelesaiannya dibagi dua, atas implisit dan eksplisit. Tadi ada perbedaannya antara implisit dan eksplisit. Dimana kalau dia implisit dia hanya hasilnya adalah 0, bernilai 0, sedangkan kalau dia pada eksplisit dia memiliki nilai yang dia belum habis nilainya, belum bisa dinyatakan misalnya 1, 2, 0 gitu. Dia belum jadi bilangan, tapi dia bentuknya masih dalam bentuk persamaan. Jadi dia belum selesai kalau dia eksplisit, ya. Itu dia ya, diingat ya. Ada lagi kira-kira yang mau ditanya? Cukup? Baik, kalau begitu saya tutup pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami, bermanfaat bagi kalian ketika menyampaikan materi persamaan diferensial. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.